Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Andini di pembelajaran tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan. Oke, coba adik-adik perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, gambar ini itu pertumbuhan ayam. Pertumbuhan ayam dimulai dari telur ayam menetas. Kemudian keluarlah anak ayam. Ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur hingga menjadi ayam dewasa. Itu berarti ayam mengalami pertumbuhan. Jadi nih, pertumbuhan ayam itu dimulai dari telur, lalu menetas, lalu ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ayam betina dewasa itu bertelur kembali. Nah, terus seterusnya seperti itu. Oke, coba adik-adik perhatikan lagi gambar berikut ini. Di sini itu ada Siti dengan hewan peliharaannya yaitu kucing. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. Yang pertama ada 3 anak kucing yang berwarna putih seperti induknya, 1 anak kucing berwarna hitam, dan 1 anak kucing berwarna belang. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Nah, kalau tumbuh besar berarti kucing Siti mengalami pertumbuhan. Nah, kucing itu berkembang biaknya dengan cara beranak. Berarti dimulai dari induk kucing melahirkan bayi kucing, lalu bayi kucingnya tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, untuk kucing betina itu melahirkan kembali anak kucing. Begitu seterusnya. Oke, lalu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kucing? Kucing itu yang pertama adik-adik berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu daur hidup kucing itu dimulai dari anak kucing, lalu kucing muda, lalu kucing dewasa. Nah, kucing betina itu melahirkan kembali, begitupun seterusnya. Berarti nih adik-adik, kucing itu hanya melewati 3 fase daur hidup. Yang pertama ada anak kucing, yang kedua kucing muda, yang ketiga kucing dewasa. Lalu, adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Ada ya adik-adik, yaitu salah satu contohnya ada kuda. Yang pertama, kuda itu berkembang biak dengan cara melahirkan, sama seperti kucing. Lalu yang kedua, daur hidup kuda itu dimulai dari anak kuda, lalu kuda muda, lalu kuda dewasa. Nah, kuda betina melahirkan kembali, begitupun seterusnya. Berarti sama ya adik-adik, kuda dan kucing itu hanya melewati 3 fase daur hidup. Kalau kuda itu yang pertama ada anak kuda, lalu kuda muda, dan kuda dewasa, sama seperti kucing. Kucing juga hanya anak kucing, lalu kucing muda, lalu kucing dewasa. Nah, adik-adik, kan tadi sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari ayam, kucing, terus kuda. Nah, mereka itu tuh hewan peliharaan. Berarti hewan peliharaan itu memerlukan tempat tinggal, makan dan minum, dan juga memerlukan perawatan yang tepat, seperti memandikannya secara teratur, membersihkan kandangnya dengan teratur juga, supaya hewan peliharaan itu tumbuh dan berkembang dengan baik.
adik-adik juga nih, kalau di rumah punya hewan peliharaan, berarti harus dirawat, terus harus diberikan makan dan minum. Jangan lupa juga dimandikan hewan-hewannya, terus kandangnya juga harus dibersihkan, supaya hewan peliharaan adik-adik ini tidak mudah sakit, lalu tumbuh dan berkembangnya dengan baik. Nah adik-adik, kan tadi kita sudah membahas tentang ayam, kuda, lalu ada kucing. Itu kan hewan-hewan yang sering kita temui. Lalu bagaimana dengan hewan-hewan lainnya? Nah, hewan lainnya yang akan kakak bahas di sini itu yang pertama ada daur hidup ikan. Coba adik-adik lihat gambarnya. Nah, tapi adik-adik harus tahu dulu, ikan itu bernafas menggunakan insang dan bergerak berenang menggunakan sirip. Nah, lalu ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Yang pertama, daur hidup ikan itu dimulai dari telur. Lihat adik-adik, telur dalam waktu 1 jam seperti apa, lalu 4 jam seperti apa, lalu 20 jam seperti apa, lalu 30 jam seperti apa. Lihat di 30 jam itu sudah mulai terlihat ikannya, bentuk ikannya. Lalu setelah telurnya menetas, jadilah larva. Lalu setelah larva menjadi ikan kecil, lalu ikan kecil tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, nanti ikan dewasa kembali lagi melahirkan telur. Nah, adik-adik, ikan itu sekalinya bertelur itu dalam sekali waktu bisa sampai ribuan tahu. Maka dari itu di laut atau adik-adik berkembang biak ikan itu sekalinya bertelur itu ikan itu banyak sekali telurnya. Berarti kalau telur itu nanti menetas, bisa jadi ikannya juga bakal banyak. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Yang pertama di gambar ini itu ada ayam, telur ayam, lalu ada anak ayam. Yang kedua ada kupu-kupu. Lalu yang ketiga, adik-adik ada yang tahu gak? Ini itu apa? Ya benar, ini itu adalah kepompong. Pada gambar yang dilingkari warna oranye itu kepompong. Kepompong itu salah satu fase di kupu-kupu. Nah, supaya lebih jelas lagi, kakak akan menjelaskan tentang daur hidup kupu-kupu. Nah adik-adik, daur hidup kupu-kupu. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Itu ada telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, yang pertama, kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara bertelur. Berarti fase pertama daur hidup kupu-kupu itu ada telur. Nah, supaya lebih jelas lagi, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, lalu menetas menjadi ulat. Nah, sebelum menjadi kepompong, ulat itu memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Lalu, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan berubah menjadi kepompong. Nah, berarti pada gambar sebelumnya itu, kepompong itu merupakan fase ketiga dari daur hidup kupu-kupu. Setelah kepompong, barulah menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu lalu kembali lagi bertelur. Begitupun seterusnya. Setelah telur menjadi ulat, setelah ulat kepompong, setelah kepompong menjadi kupu-kupu. Nanti bertelur lagi terus seperti itu. Nah, itu merupakan daur hidup kupu-kupu. Lalu ada daur hidup katak. Coba adik-adik perhatikan pada gambar berikut ini. Ada telur, berudu, katak muda,
lalu katak dewasa. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Berarti sama seperti tadi kupu-kupu, sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu, daur hidup katak dimulai dari telur, lalu menetas, menjadi berudu, lalu dari berudu menuju katak muda. Nah adik-adik, coba perhatikan, di katak muda kan ada ekor. Nah, saat katak pada fase katak muda menuju katak dewasa, ekor berudu yang ada pada katak muda akan menghilang dengan sendirinya karena penghancuran sel pada ekor berudu di katak muda. Jadi nih, kan di katak muda ada ekornya, lalu di katak dewasa tidak ada ekornya. Itu karena ekornya itu menghilang dengan sendirinya. Nah, menghilangnya itu karena penghancuran sel pada ekor berudu di katak muda. Lalu, fase katak setelah katak muda yaitu katak dewasa. Nah, begitu pun seterusnya setelah katak dewasanya bertelur lagi, terus berudu, terus katak muda, lalu katak dewasa. Nah, daur hidup katak itu ada 4 fase, berarti sama kayak tadi kupu-kupu, sama-sama 4 fase. Lalu ada daur hidup nyamuk. Coba adik-adik perhatikan pada gambar ini, itu ada telur nyamuk, ada larva, ada pupa atau kepompong, lalu ada nyamuk. Nah, nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Sekalinya bertelur nih adik-adik, nyamuk itu bisa menghasilkan ratusan telur. Lalu, daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur itu berada di atas air ya adik-adik. Apalagi kalau airnya yang menggenang, air kotor itu pasti ada telur nyamuknya. Lalu setelah telurnya menetas menjadi larva. Larva ini pun ada di dalam air. Lalu setelah larva ada kepompong atau pupa. Ini pun berada di dalam air. Lalu setelah menjadi kepompong ada nyamuk dewasa. Lalu kembali lagi bertelur nyamuk dewasanya, nanti kembali lagi ke larva, nanti menjadi kepompong, nanti jadi nyamuk lagi. Nah, tahapan perkembangbiakan pada nyamuk ini terjadi sangat cepat adik-adik dan terjadinya pada media air. Bahkan ya adik-adik, ada beberapa nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit loh, apalagi penyakitnya itu sampai mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk itu adalah demam berdarah adik-adik. Oke adik-adik nih, penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembang biaknya nyamuk itu adalah banyaknya genangan air adik-adik. Jadi nih, kalau adik-adik menemukan genangan air itu harus segera dibuang ya adik-adik, supaya nyamuk tidak berkembang biak. Apalagi kalau nyamuknya itu nyamuk demam berdarah, itu bahaya banget loh adik-adik. Lalu bagaimana caranya supaya nyamuk itu tidak berkembang biak? Yang harus adik-adik lakukan itu, yang pertama adalah membersihkan lingkungan serta benda-benda yang sudah tidak terpakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah adik-adik bisa lihat pada poster ini, itu ada dia sering olahraga, lalu ada membersihkan bak mandi, terus sering membersihkan juga rumah supaya tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Nyamuk itu suka tempat kotor lah adik-adik, suka tempat kotor, suka air menggenang. Jadi adik-adik harus rajin membersihkan serta membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Oke adik-adik?
Oke adik-adik, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Coba adik-adik perhatikan pada gambar berikut ini. Di gambar ini itu ada yang sedang bermain lompat tali. Yang memegang talinya ada Dayu dan Siti. Lalu yang lompatnya ada Lani. Adik-adik pernah nggak nih bermain lompat tali? Nah, kalau adik-adik pernah bermain lompat tali bersama teman-teman, nah pastikan setiap teman-teman adik itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang hanya bisa melompat setinggi pinggang, ada juga yang setinggi kepala, ada juga yang belum bisa melompat nih adik-adik. Nah, kemampuannya itu kan berarti berbeda-beda. Nah, karena kemampuan yang berbeda-beda itu, kita harus saling menghargai perbedaan kemampuan teman kita dengan cara mengajaknya berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal yang terbaik yang bisa adik-adik lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Nih adik-adik, jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Jadi nih, kalau adik-adik punya teman yang belum bisa bermain lompat tali atau hanya bisa melompat setinggi pinggang, ajak lagi bermain bersama, berlatih bersama, supaya teman-teman adik ini tuh semakin bisa, semakin jago, bisa sampai melompat setinggi kepala. Kan itu hebat adik-adik. Nah adik-adik, menyayangi dan menghargai teman itu termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Coba adik-adik perhatikan lagi gambar berikut ini. Itu ada gambar orang yang sedang membuang sampah sembarangan. Ada yang membuang sampah ke sungai, ada yang membuang sampahnya itu di pinggir jalan, lagi jalan buang aja sembarangan. Nah adik-adik, saran apa yang akan adik-adik berikan kepada teman yang membuang sampah sembarangan? Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman loh adik-adik. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru atau salah. Nah, membuang sampah sembarangan itu kan hal yang salah. Berarti adik-adik harus memberikan saran dengan baik. Nah, hal ini dilakukan sebagai tanda kita menyayangi teman adik-adik. Tapi adik-adik, saat adik-adik memberikan saran kepada teman, gunakanlah kata yang baik. Contohnya seperti sebaiknya atau seharusnya. Jadi nih adik-adik, kalau adik-adik melihat teman adik-adik yang membuang sampah sembarangan, adik-adik beri saran, contohnya sebaiknya kamu tidak membuang sampah di situ, atau seharusnya kamu membuang sampah ke tempat sampah. Nah, memberikan saran-saran itu termasuk sikap saling menghargai teman ya adik-adik. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang diulang-ulang. Nah, di sini ada contoh. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, berapa jumlah ayam keseluruhan? Nah, adik-adik, cara yang pertama yang bisa adik-adik lakukan yaitu adik-adik bisa lihat pada gambar ini. Di sini ada 3 buah kandang. Karena kan di soalnya itu jika Udin memiliki 3 buah kandang. Berarti di sini ada 3 buah kandang. Kandang pertama, kandang kedua, kandang ketiga. Nah, masing-masing kandang berisi 12 ekor ayam. Berarti kandang pertama berisi 12, kandang kedua berisi 12, kandang ketiga berisi 12. Tinggal dijumlah adik-adik. 12 tambah 12 tambah 12 sama dengan 36. Atau ditulis dalam perkalian adalah 3 dikali 12 sama dengan 36. Lalu ada cara lain menyelesaikan soal seperti ini.
Yang pertama ada 12 ekor ayam. Nah, 12-nya ini tuh dijabarkan adik-adik. Yang pertama kan di sini ada di tempat bilangan puluhan itu ada angka 10. Berarti ditulis 10. Lalu di tempat bilangan satuan ada angka 2, berarti ditulis 2. Nah, berarti 12 itu sama dengan 10 ditambah 2. Lalu, kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Lalu jumlahkan hasilnya. Nah, adik-adik, berarti 3 dikali 10 sama dengan 30. Lalu 3 dikali 2 sama dengan 6. Tinggal dijumlahkan adik-adik. Yang pertama dari belakang dulu ya adik-adik, jangan lupa. Yaitu 0 ditambah 6 sama dengan 6. Lalu 3-nya tinggal diturunkan. Nah, sama aja kan hasilnya adik-adik. Kalau dijumlah berarti 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Dikalikan pun hasilnya tetap 36. Nah, dalam perkalian dua bilangan ini berlaku sifat pertukaran adik-adik. Contohnya seperti 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, berarti 3-nya ini ada 2 ya adik-adik. 3 tambah 3. Lalu kalau dibalik 3 dikali 2. Berarti 2-nya yang ada 3 ya adik-adik. Ada 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Kenapa bisa sama? Karena hasilnya sama-sama 6. Lalu contoh yang kedua, ada 5 kali 4. Berarti 4-nya ada 5. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Kita ditukar. Jadi 4 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi 5 kali 4 itu sama dengan 4 kali 5. Karena hasilnya sama-sama 20. Oke adik-adik, di sini kakak akan ambil contoh perkalian bilangan yang lebih besar. Contohnya 2 dikali 210. Sifat pertukaran perkaliannya 2 dikali 210 sama dengan 210 dikali 2. Berarti sifat pertukaran itu yang tadinya di belakang menjadi di depan, yang tadinya di depan menjadi di belakang. Oke adik-adik? Nah, cara penyelesaiannya itu bilangannya dijabarkan terlebih dahulu. Yang dijabarkan itu hanya yang memiliki 2 angka atau lebih ya adik-adik. Kalau di sini kan yang memiliki 2 angka atau lebih itu 210. Berarti yang kita jabarkan itu 210. 210 itu sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 0. Nah, dikalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. Berarti 2 dikali 200 sama dengan 400. 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikali 0 sama dengan 0. Nah, berarti tinggal dijumlahkan ya adik-adik. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 4-nya tinggal diturunkan ya adik-adik. Jadi 210 dikali 2 atau 2 dikali 210 sama dengan 420. Nah adik-adik, di sini kakak akan mengambil contoh lagi perkalian bilangan melalui soal cerita. Contohnya, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan.
Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternak tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, cara penyelesaiannya yang pertama, kan 1 bulan menghasilkan 120 ekor ikan hias. Dalam 2 bulan, banyaknya ikan hias yang dihasilkan adalah caranya. Yang pertama, dalam perkalian itu ditulis 2 dikali 120. 2-nya didapat dari 2 bulan, 120-nya didapat dari jumlah ikan hias dalam 1 bulan. Nah, sifat pertukarannya 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Kita jabarkan dulu ya adik-adik 120-nya. Penjabaran 120 itu sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 10. Berarti 2 dikali 100 sama dengan 200. 2 dikali 20 sama dengan 40. 2 dikali 0 sama dengan 0. Tinggal dijumlah ya adik-adik. 200 ditambah 40 ditambah 0 sama dengan 240. Berarti jumlah ikan hias dalam 2 bulan itu 240. Oke adik-adik, kan tadi kita sudah menghitung perkalian dengan cara penjabaran. Nah, kalau sekarang menghitung perkalian dengan cara bersusun. Mengerjakannya itu dimulai dari bilangan atau angka yang paling belakang ya adik-adik. Contohnya 130 dikali 3. Adik-adik bisa ditulis dulu angkanya 130 dikali 3. Nah, yang pertama itu 3 dikali 0 dari paling belakang. Berarti 3 dikali 0 sama dengan 0. Lalu yang kedua ditulis lagi ya adik-adik. Yang kedua itu 3 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu yang ketiga ada 3 dikali 1. Nah, sama dengan 3. Jadi 130 dikali 3 sama dengan 390. Nah, adik-adik, menghitungnya itu dari angka belakang ya. Dimulai dari angka paling belakang dulu. Ada 3 dikali 0. Yang kedua berarti 3 kali 3. Yang ketiga ada 3 kali 1. Nah, begitu ya adik-adik cara menghitungnya. Nah adik-adik, kan tadi kakak sudah menjelaskan dimulai dari perkembangbiakan hewan-hewan, lalu ada perkalian, lalu ada sikap saling menghargai. Nah sekarang kita masuk ke bagian tugas-tugas, yaitu tugas tema 1 subtema 3. Yang pertama itu halaman 107 dari A sampai C. Halaman 109 dari 1 sampai 7, ceritanya ada di halaman 108. Yang ketiga halaman 114, ayo berdiskusi. Yang keempat halaman 119, tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat berikut yang di tabel. Halaman 121, 1 sampai 3. Halaman 139, cobalah berlatih menyampaikan pesan. Halaman 141, 1 sampai 4. Nah adik-adik, mengerjakan tugasnya bisa melihat di buku paket tema 1 bagian subtema 3. Atau jika adik-adik belum mengerti, adik-adik bisa memutar lagi videonya atau bisa tanya ke orang tua. Semangat ya adik-adik mengerjakan tugasnya. Semoga lancar dan adik-adik mengerti. Oke adik-adik, cukup sekian video kali ini. Semoga adik-adik mengerti.
jaga kesehatannya, semangat belajarnya, jangan lupa ya mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.